Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dari kelas 1D dengan NPM 2578312. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari algoritma pemrograman untuk memperbaiki nilai UTS saya. Baiklah, kita mulai dari apa itu algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Siapa sih penemu algoritma? Penemu algoritma itu adalah Al-Khwarizmi, yaitu adalah seorang ilmuwan dan matematikawan Persia yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Beliau ini menulis buku yang mengandung metode untuk menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, yang merupakan bentuk awal dari algoritma. Nah, apa sih? Apakah komputer bisa berfungsi tanpa algoritma? Tentu saja, jawabannya tidak. Karena komputer itu tidak akan bisa ada atau berfungsi tanpa algoritma. Algoritma itu adalah inti dari proses komputasi yang memungkinkan komputer untuk memproses data dan menjalankan berbagai tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu, apa sih perbedaan algoritma serta pemrograman dan bahasa pemrograman? Oke. Untuk algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya yaitu langkah membuat T atau menghitung luas segitiga. Nah, untuk pemrograman itu adalah proses mengubah algoritma menjadi kode. Contohnya itu adalah menulis kode Python dari algoritma. Lalu, untuk bahasa pemrograman itu adalah alat atau medium untuk menulis kode program. Contohnya itu Python, Java, dan C++. Untuk notasi penulisannya itu ada deskriptif, flowchart, serta pseudocode. Selanjutnya, notasi penulisan menggunakan deskriptif, yaitu program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya itu adalah pertama, input panjang dan lebar. Lalu kedua, hitung luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Dan yang terakhir, tampilkan luas persegi panjang. Nah, ini adalah beberapa notasi penulisan menggunakan flowchart. Yang pertama, flow. Flow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua, unpack reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu yang ketiga ada off-pack reference, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada terminator. Terminator adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada proses. Proses itu adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Lalu ada decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Lalu ketujuh ada input serta output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada dokumen. Nah, dokumen ini adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik ataupun output yang perlu dicetak. Selanjutnya ada predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur.
Nah, selanjutnya ada di display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, ini contoh flowchart menghitung luas persegi panjang. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan panjang, yang ketiga masukkan lebar, yang keempat hitung luas persegi panjang, dan yang terakhir lalu selanjutnya tampilkan luas persegi panjang, dan yang terakhir selesai. Nah, selanjutnya notasi pseudocode, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Notasi pseudocode itu seperti ini. Yang pertama program, yang kedua program untuk menghitung luas persegi panjang, dan yang ketiga declaration. Selanjutnya declare integer panjang, luas, serta lebar. Lalu implementation, input dalam kurung input dalam kurung lagi panjang kali lebar, lalu tutup kurung. Selanjutnya set luas sama dengan panjang kali lebar, dan yang terakhir print dalam kurung luas. Notasi deskriptif berguna untuk memberikan gambaran umum tanpa rincian teknis, ideal atau untuk audiens non teknis. Sedangkan flowchart itu digunakan untuk menggambarkan alur logika dan proses dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Lalu pseudocode itu cocok untuk mendeskripsikan algoritma secara rinci, menggunakan struktur yang mirip dengan kode, namun tetap bebas dari bahasa pemrograman tertentu. Pemilihan notasi tergantung pada tujuan komunikasi, audiens, dan tingkat kedalaman yang diperlukan dalam menjelaskan algoritma atau sistem yang sedang dibahas. Oke. Selanjutnya kita ke materi kedua. Materi kedua ini tentang variabel, konstanta, tipe data, dan operator. Oke, yang pertama konstanta. Konstanta adalah satu elemen yang nilainya sudah ditetapkan. Lalu variabel. Nah, variabel ini adalah satu elemen yang nilainya berubah-ubah. Oke. Perbedaan konstanta dan variabel. Dari segi aspek nilai, konstanta itu nilainya tetap dan tidak bisa diubah, sedangkan variabel nilainya bisa berubah selama program berjalan. Dari aspek penggunaan, konstanta itu digunakan untuk menyimpan nilai tetap yang tidak berubah, misalnya n, 0, 1, dan lain-lain. Sedangkan variabel itu data bisa berubah sesuai input atau pemrosesan. Dari aspek deklarasi, konstanta itu biasanya dideklarasikan dengan huruf kapital atau dengan keyword khusus, misalnya cons pada beberapa bahasa. Sedangkan variabel itu dideklarasikan dengan nama variabel yang bisa berubah huruf kecil atau kombinasi huruf dan angka. Oke, contoh konstanta. Yang pertama P1 sama dengan 3.14159 max size sama dengan 100. Untuk contoh variabel itu pertama harga barang sama dengan 10.000 titik jumlah barang sama dengan 3. Selanjutnya tipe data. Tipe data atau data type adalah klasifikasi dari data yang memberitahu komputer atau program bagaimana data tersebut akan digunakan atau diproses. Oke. Ada 4 tipe data, yaitu integer, float atau double, boolean, serta karakter atau char. Oke, contoh integer.
itu 1, 2, min 10. Integer adalah bilangan bulat. Lalu yang kedua ada float double, yaitu bilangan desimal. Contohnya 3,14 dan minus 0,5. Lalu yang ketiga ada boolean, yaitu nilai logika benar atau salah. Contohnya true dan false. Serta karakter atau char. Itu adalah satu karakter. Contohnya A dan Z. Bilangan bulat. Di bilangan bulat itu ada 4 tipe data, yaitu byte, short, integer, dan long. Untuk byte ini ukurannya 1 byte, lengthnya minus 108 atau 127. Yang kedua short, ukurannya 2 byte, lengthnya minus 32.768 atau 32.767. Selanjutnya int, yaitu ukurannya 4 byte, lengthnya 2.147 2,147,483,648 atau 2.147.483,647. Yang keempat ada long, ukurannya 8 byte, lengthnya minus 9,224,775,808,875,808 atau 9,223,374,834,775,807. Selanjutnya bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini ada 3 tipe data, yaitu float. Deskripsinya itu adalah floating point 32 bit presisi tunggal. Contohnya ada 3,14 dan minus 0,001. Yang kedua double. Deskripsinya adalah floating point 64 bit presisi ganda. Contoh 3.14159263535. Yang ketiga desimal. Deskripsinya itu presisi tinggi untuk keuangan, basis 10 akurat. Contoh 10.99,1000.25. Lalu tipe data karakter. Tipe data karakter itu ada 3 tipe data, yaitu float, double, dan desimal. Yang pertama float. Deskripsinya itu adalah floating point 32 bit presisi tunggal. Contoh 3.14 dan minus 0,001. Yang kedua double. Deskripsinya adalah floating point 64 bit presisi ganda. Contohnya itu 3.14159263535. Lalu yang ketiga desimal. Deskripsinya adalah presisi tinggi untuk keuangan, masih 10 akurat. Contoh 10.99 dan 1000.25. Oke, selanjutnya operator. Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih nilai operand dalam pemrograman atau matematika. Ini adalah macam-macam operator aritmatika. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima modulus atau sisa bagi, yang keenam sama dengan, yang ketiga tidak sama. Selanjutnya lebih besar, selanjutnya lebih kecil, dan selanjutnya ada AND logika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus,
atau sisa bagi sama dengan, tidak sama, lebih besar, lebih kecil, serta N logika. Nah, jika tadi adalah operator aritmatika, sekarang operator perbandingan. Yang pertama ada sama dengan. Contohnya 5 sama dengan 5, hasilnya true. Selanjutnya tidak sama dengan. Contoh 5 tidak sama dengan 3, hasil true. Selanjutnya lebih besar dari. Contoh 7 lebih besar dari 4, hasil true. Selanjutnya lebih kecil dari. Contoh 2 lebih kecil dari 6, sama dengan true. Hasilnya. Lalu selanjutnya ada lebih besar atau sama dengan. Contoh 5 lebih besar sama dengan 5, hasilnya true. Selanjutnya itu lebih kecil atau sama dengan. Contohnya 3 lebih kecil atau sama dengan 4, hasilnya true. Selanjutnya operator logika. Yang pertama penjumlahan. Contoh 3 tambah 2 hasilnya 5. Lalu pengurangan. Contoh 100 kurang 96, hasil 4. Selanjutnya perkalian. Contoh 4 kali 2 sama dengan 8. Yang keempat pembagian. Contoh 125 dibagi 5, hasilnya 5. Oke, sekarang saya ingin jelaskan untuk materi kedua. Selanjutnya modulus atau sisa bagi. Contoh 10 modulus 3, hasilnya 1. Lalu sama dengan. Contoh 5 sama dengan 5, hasilnya true atau benar. Selanjutnya tidak sama. 5 tidak sama dengan 3, hasilnya true. Selanjutnya lebih besar. 6 lebih besar dari 2, hasilnya true. Selanjutnya lebih kecil. 1 lebih kecil dari 5, hasilnya true. Selanjutnya N logika. True and false, hasilnya false. Tabelnya kita bisa lihat di sini konstanta dan variabel. Logika. Nilai dari si konstanta. Selanjutnya assignment atau penugasan. Contoh X sama dengan 10, hasil X sekarang 10. Terus yang kedua, ini ada penggunaan. Kalau konstanta digunakan untuk menyimpan nilai tetap yang tidak berubah. Misalnya nilai dari I, dari 0, dari 1 dan lain-lain. Selanjutnya tabel kebenaran. Data bisa berubah-ubah sesuai input atau prosesan. Terus untuk deklarasi, konstanta ini biasanya dideklarasikan dengan huruf kapital dan B. atau dengan keyword khusus. Untuk A itu misalnya konstanta pada beberapa bahasa. hasil B, B, S, S. Dia dideklarasikan dengan nama variabel yang untuk bisa B itu B, S, B, S. Kombinasi A, huruf dan angka. N, B. Nah, untuk contohnya sendiri, hasilnya B, S, S, S. Pi, di sini Pi itu sama dengan 3, selanjutnya 14 atau 22/7. A, Ada contoh lagi or B, max, hasilnya B, 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 S. itu sama dengan 100. Nah itu adalah nilai yang tidak bisa diubah atau sudah ditetapkan Selanjutnya dalam nilai tersebut. Jadi tidak bisa diubah seperti variabel. Nah terus ada PC-nya jangan dimatiin ya nanti. Dari pertemuan 1 ya sudah. Iya. Oke, selanjutnya kita ke materi 4. Struktur percabangan. Apa sih itu struktur percabangan?
Struktur percabangan adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat mengeksekusi bagian kode yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi suatu kondisi, benar atau salah. Tipe-tipe algoritma pemrograman. Yang pertama pemilihan if then, yang kedua pemilihan if then else, dan yang ketiga pemilihan bersarang. Pemilihan if then. If kondisi then aksi. Contohnya seperti kalau aku lapar, aku makan. Kalau besok libur, kita pergi ke pantai. Kalau lampu merah, berhenti. Pemilihan if then else. Oke, sekarang If tadi dia kondisi sudah tense aksi menjelaskan 1. materi Lalu else pembunuhan aksi kedua. ketiga atau materi ketiga yaitu Pemilihan if then penuntutan. else. Contohnya, Jadi pengertian itu adalah penuntutan adalah kalau hujan, aku bawa payung. adalah Kalau tidak, aku tidak bawa payung. struktur kontrol. Kalau kamu sakit, kamu istirahat di rumah. Kalau tidak, kamu masuk sekolah. Ini berarti Kalau kamu sakit, kamu istirahat di rumah. Kalau tidak, kamu masuk sekolah. satu persatu secara berurutan. Pemilihan bercabang. Atas ke bawah. If kondisi 1, then aksi 1. Else if kondisi 2, then aksi 2. Else aksi 3. Contohnya, itu kalau kamu lapar dan kalau ada makanan di kulkas, silakan makan. Kalau sudah malam dan kalau esok sekolah, kamu harus tidur cepat. Serta kalau kamu mau keluar dan kalau hujan, pakai jas hujan. Syaratnya adalah cabang akan dijalankan apabila syarat dipenuhi. Oke. Contoh if then. Sedangkan bilangan besar declare real A, B. Display masukkan angka. Input A, input B, if A di jalan lurus sampai besar B dan display A. atau membentuk fondasi Main real yang lebih kompleks seperti percabangan dan A, B. Output masukkan angka. tentunya menghitung luas Input A, lalu input B. berjalan akan dengan apa. Lalu if A Pertama itu ada masukkan nilai jari-jari lebih besar B. luas dengan menggunakan rumus P kali R kali jari-jari Ketrung itu ada output A. kali jari-jari Lalu karena jari-jarinya N. dipangkat dua berarti jari-jari dikali jari-jari terus tampilkan luas terus selesai. Nah, itu harus berurutan. Contoh if then lainnya. Itu pertama main, yang kedua integer A. Lalu output masukkan angka. Lalu input A. Lalu if A mod 2 Dan ini ada deskriptif ini yang A mod 2 isi dua kode. minus 0. Ini contohnya ada di ini Jika ke true, output genap. Jika ke false, output ganjil. luas. Lalu ending. Menggunakan Oke, contoh lainnya. Yang pertama main, selanjutnya integer S. Lalu output masukkan nilai suhu dalam kurung S. Input S. cairan warna merah Lalu dari gelas A ke gelas B. if Terus dengan sebaliknya S cairan warna biru ini di lebih besar sama dengan 100. gelas dari Jika ke true, output matang. Jika ke false, akan muncul if Nah, algoritmanya lagi. adalah kita menentukan Yaitu satu S gelas lagi, yaitu lebih besar sama dengan 50. tuangkan Nah, air jika dari gelas jika A ke dalam gelas true B. itu adalah output setengah masak. Jika false, outputnya adalah mentah. Lalu ending. Setelah udah dituangkan kan jadinya si biru Selanjutnya kita ke materi kelima, C, sedangkan gelas A pengulangan. terakhir baru gelas C-nya Perulangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut looping adalah konsep dalam pemrograman komputer yang memungkinkan suatu instruksi atau sekelompok instruksi untuk dijalankan berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan digunakan untuk menghemat waktu dan mengurangi pengulangan kode yang sama secara manual. Contohnya, kegiatan rumah tangga seperti menyapu atau mencuci piring dilakukan berulang kali setiap hari atau setiap minggu. Proses perulangannya, yang pertama ambil sapu atau alat pembersih, lalu sapu atau bersihkan bagian rumah tertentu. Selanjutnya pindah ke area berikutnya. Jadi terakhir ulangi setiap hari atau sesuai kebutuhan. ini adalah sebuah output. Kapan sih penerapan looping yang digunakan? Ini
Nah, misalnya penerapan looping atau pengulangan itu digunakan dalam berbagai situasi ketika kita membutuhkan pengulangan suatu proses atau tugas yang sama berulang kali. Jadi halo, perkenalkan nama saya Siva. Terus bentuk arti bawahnya saya sedang belajar struktur runtutan. For loop. Ini ada lagi. For loop digunakan ketika kita tahu berapa kali kita ingin mengulang sebuah blok kode. Struktur for biasanya memiliki 3 bagian. Yang pertama inisialisasi, selanjutnya kondisi, dan terakhir perubahan atau increment atau decrement. Dan variabel luas ini adalah termasuk tipe data real. Struktur for. Struktur for. Baru kita masukkan input. Yang pertama variabel. Variabel itu untuk menyimpan nilai perulangan. Kita berarti pengguna sudah Untuk start value dan end value itu input i rentang nilai awal dan nilai. L atau lebar, pengguna memasukkan Untuk variabel decreasing nilai variabel direction increasing lalu baru itu perulangan dari kecil ke besar. proses Lalu decreasing itu perulangan dari besar ke kecil. panjang lalu lebar. Nah, step by itu jumlah perulangan. Lalu udah. For loop Nah, seperti itu aja. contohnya itu seperti struktur ini, urutan. Jadi yaitu struktur urutan ini harus berurutan main, dari atas, dari bawah lalu sampai integer atas. A, Tidak ada banyak salah. Misalnya lalu for A sama dengan 1 bisa kalau salah terus hasil 7. akhirnya berbeda juga. Output di dalam for tersebut masukkan output, halo saya sedang belajar looping. End. Nah, itu akan menghasilkan output, halo saya sedang belajar looping sebanyak 7 kali. Selanjutnya contoh lainnya itu pertama main, lalu integer A, lalu for A sama dengan 1 atau 7, lalu outputnya adalah A. Ini itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contohnya lainnya lagi. Yang pertama main, lalu kita integer A, lalu for A sama dengan 10 atau 7 decreasing. Di dalam for kita masukkan output A, lalu ending. Itu akan menghasilkan 10, 9, 8, 7. Lalu contohnya lainnya lagi. Yang pertama main, yang kedua integer. Yang pertama main, selanjutnya integer A, selanjutnya A sama dengan 1, selanjutnya for A lebih kecil dari 5. Oke, di dalam for tersebut masukkan output A sama dengan A tambah 1. Ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita memasuki looping while. While loop digunakan ketika tidak tahu berapa banyak iterasi yang akan dilakukan dan perulangan bergantung pada suatu kondisi yang harus dipenuhi. Contohnya, yang pertama main, lalu integer A, lalu A sama dengan 1, lalu for A lebih kecil dari 5. Di dalam for di dalam while tersebut masukkan output A, itu akan menghasilkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sebanyak 8. Kalau nggak ada tulisannya lagi gimana? Contoh lainnya itu pertama main, lalu integer A sama dengan 1, lalu while A lebih kecil dari 5. Lalu di dalam while itu masukkan output A sama dengan A tambah 1.
ending akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya do while loop. Do while adalah jenis perulangan yang menjalankan blok kode minimal 1 kali. Kemudian akan terus mengulangi selama kondisi bernilai benar atau true. Pengulangan do while digunakan ketika kamu ingin menjalankan suatu blok kode setidaknya 1 kali, tanpa peduli apakah kondisinya langsung salah atau tidak. Contohnya main integer a sama dengan 10, lalu do while loop a lebih kecil dari 5. Di dalam do while tersebut masukkan output a sama dengan a tambah 1. Ini itu akan menghasilkan 0, 1, 2, 3. Nggak usah nyatet lagi. Kesimpulannya itu adalah for itu digunakan jika jumlah iterasi pasti dan pemeriksaan kondisinya itu sebelum, lalu minimal Oke, sekarang saya akan dan menjelaskan lalu minimal jalan sekalinya itu tidak. itu ada Lalu while percabangan. itu digunakan jika jumlah iterasi tidak pasti Struktur percabangan dan pemeriksaan kondisinya itu sebelum, minimal jalan sekalinya tidak. Lalu dan yang terakhir do while digunakan jika ingin selalu jalan minimal 1 kali. Pemeriksaan kondisinya serta minimal jalan sekali iya. Bagian kode yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi suatu kondisi. Sekarang kita masuk ke materi 6, array. Itu adalah pemilihan if then. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam satu tempat yang terorganisir. Elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks atau posisi yang biasanya dimulai dari angka 0. Itu contohnya kalau aku lapar, aku makan. Terus yang kedua ada kalau aku besok. Oke, selanjutnya array data struktur. Itu 2, 4, 10, 5, 15, 3 itu array elemen. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada array indeks. Kenapa harus menggunakan array? Untuk mengelola data jenis jika kita memiliki banyak data yang sejenis seperti angka, nama, dan waktu. Array memungkinkan kita untuk menyimpan semuanya dalam satu tempat yang terstruktur. Ini memudahkan kita dalam mengorganisir dan mengakses data tersebut. Akses data lebih cepat dengan menggunakan array. Kita bisa mengakses data dengan indeks secara langsung. Indeks biasanya dimulai dari 0, sehingga kita bisa langsung menuju elemen diinginkan tanpa harus mencari satu persatu. Ini sangat efisien dalam hal waktu. Selanjutnya penghematan memori jika data yang kita kelola banyak. Menggunakan banyak variabel untuk setiap data akan sangat boros memori. Array memungkinkan kita untuk menyimpan banyak data dalam satu blok memori. Adalah blok kode terpisah yang melakukan aksi tertentu, namun tidak mengembalikan nilai tidak ada return yang berfungsi untuk modernisasi program agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Contoh, ambil sapu mulai dari sudut ruangan, gerakan sapu keluar area, buang kotoran ke tempat sampah. Karakteristik prosedur itu tidak menggambarkan nilai modular, digunakan aksi, dipanggil dengan core. Kapan digunakan? Tidak perlu menggambarkan hasil memanggil, hanya ingin melakukan tugas, output, cetak, dan sebagainya. Prosedur adalah blok kode terpisah yang melakukan aksi tertentu, namun tidak mengembalikan nilai yang berfungsi untuk modularisasi program agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Contoh, ambil sapu mulai dari sudut ruangan, gerakan sapu keluar area, buang kotoran ke tempat sampah. Karakteristiknya tidak mengembalikan nilai modular, digunakan aksi, panggil dengan call. Kapan digunakan? Tidak perlu mengembalikan hasil ke memanggil, hanya ingin melakukan tugas serta ingin membuat kode lebih terstruktur dan modular. Kenapa menggunakan prosedur? Untuk menghindari pengulangan kode, menggunakan pemeliharaan dan pembacaan program, serta memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik, lalu mempermudah debugging dan pengujian kode. Selanjutnya, fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil berkali-kali dalam program. Contoh, hasil sama panjang kali lebar, kembalikan hasil. Karakteristiknya menerima parameter, memiliki nilai kembali, lalu serta modularitas. Kapan digunakan? Jika ada
proses atau perhitungan yang dilakukan berulang-ulang. Lebih efisien dibuat menjadi fungsi. Gunakan fungsi jika ingin melakukan proses dan menggambarkan hasil bagian program yang memilih. Dalam proyek besar, fungsi memungkinkan beberapa orang mengerjakan bagian berbeda dari program secara paralel. Kenapa harus menggunakan fungsi? Menghindari pengulangan kode, memudahkan pemeliharaan dan pembacaan program, memisahkan logika program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik, mempermudah debugging dan pembacaan kode. Lalu, rekursif. Rekursif adalah konsep dalam pemrograman matematika di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan satu masalah. Biasanya rekursif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bisa dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dari serupa dengan masalah asalnya. Contoh, folder di dalam folder. Bayangkan kamu membuka sebuah folder di dalam komputer. Di dalamnya ada file A, folder B. Di dalam folder B ada folder C. Di dalam folder C ada file D. Untuk membuka semua file, kamu harus membuka setiap folder, lalu periksa isinya dan ulangi langkah yang sama jika ada folder di dalamnya. Memahami rekursi. X mencari nilai faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Mengubah faktorial menjadi rekursif. 2 faktorial jadi 2 kali 1, 3 faktorial jadi 3 kali 2, 4 faktorial jadi 4 kali 3, 5 faktorial jadi 5 kali 4. Bagian rekursif rekuren. Bagian mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri. Bagian ini adalah logika di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan masalah yang lebih kecil dari sebelumnya. Basis. Kasus yang terdefinisi secara eksplisit. Ini adalah kondisi akhir yang menghentikan rekursi. Tanpa ini, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dan bisa menyebabkan error. Atau faktorial. N sama dengan 0 itu basis. N lebih besar dari 0 itu recurrence. Selanjutnya, penjumlahan dengan nilai. A kali B sama dengan B jika A sama dengan 1 basis. A kali B sama dengan B tambah 1 tambah A min 1 kali B untuk A lebih besar dari 1, recurrence. Analisis. Perbedaan rekursif dan rekursif. Rekursif itu tidak ada for, sedangkan yang non rekursif itu ada for. Selanjutnya masih masuk rekursif ya. GCD XY sama dengan S jika Y sama dengan 0 basis. GCD XY sama dengan GCD XY mod Y jika Y lebih besar dari 0 sama dengan recurrence. Tahukah kamu, Narhane adalah sebuah teka-teki antara matematika klasik atau permainan logika yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep rekursi dalam pemrograman dan algoritma. Tahukah kamu, permainan ini terdiri dari 3 kolom dan beberapa blok dengan ukuran yang berbeda dan dapat diletakkan pada masing-masing kolom. Permainan ini dimulai dengan meletakkan blok ke dalam kolom dari yang terbesar pada bagian terbawah dan yang terkecil pada bagian teratas, sehingga membentuk menara. Tujuan dari permainan ini adalah memindah sebuah menara dari kolom satu ke kolom lain dengan memenuhi aturan sebagai berikut. Hanya satu blok yang boleh dipindah ke kolom lain pada waktu tertentu. Setiap tindakan dilakukan dengan memindah blok teratas dari sembarang kolom untuk dipindah ke kolom lain. Hanya boleh meletakkan blok yang lebih kecil dari di atas blok yang lebih besar. Selanjutnya, algoritma pencarian sekuensial. Algoritma pencarian adalah prosedur untuk menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data, baik dengan membersihkan setiap elemen secara berurutan maupun dengan membagi ruang pencarian menjadi bagian-bagian lebih kecil. Ini menurut buku Introduction to Algorithm oleh Charman et al. Tahun 2009. Selanjutnya, algoritma pencarian merupakan langkah-langkah sistematis untuk menemukan lokasi atau keberadaan suatu data item dalam struktur data seperti array, list, atau database. Ini menurut buku Algoritma dan Pemrograman oleh Rinaldi Munir tahun 2012. Jenis algoritma itu ada 2, yaitu sequential search dan binary search. Sequential search adalah pencarian linear menurut para ahli. Adalah metode pencarian sederhana yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam struktur data secara berurutan tanpa memerlukan pengurutan dan data sebelumnya. Algoritma ini mudah diimplementasikan tetapi kurang efisien dan jumlah data yang besar karena kompleksitas waktunya. Cara kerjanya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dari elemen pertama dalam data. 2, bandingkan elemen tersebut dengan data yang dicari. 3, jika sama pencarian berhasil dan proses berhenti. 4, jika tidak sama, lanjut ke elemen berikutnya. Ulangi langkah 2 sampai 4 sampai elemen ditemukan atau semua elemen sudah diperiksa. Kelebihannya, itu mudah dipahami dan diimplementasikan serta dapat digunakan untuk data tidak terlalu. Kekurangannya, tidak efisien untuk data berukuran besar
membutuhkan banyak perbandingan linear terhadap jumlah data. Contoh, data sama dengan 10, 11, 13, 14, 45, 77, 67, 15, 20, 25, 30. Adakah nilai 11 pada layar di atas? Berapakah jumlah nilai gajah pada layar di atas? Berapakah jumlah nilai genap pada layar di atas? Selanjutnya, algoritma pencarian binary. Binary search itu adalah algoritma ini menggunakan prinsip divide dan conquer, yaitu membagi ruang pencarian menjadi dua bagian secara berulang sampai elemen yang dicari ditemukan atau ruang pencarian habis. Pendekatan ini menjadikan pencarian binary jauh lebih efisien dibandingkan pencarian linear search, khususnya pada dataset berukuran besar. Menurut Kerman et al., algoritma pencarian binary merupakan teknik pencarian yang bekerja pada sekumpulan data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Algoritma ini membandingkan nilai yang dicari dengan elemen di tengah dari himpunan data. Jika nilai tersebut lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilakukan dengan pada setengah bagian kiri. Sebaliknya jika lebih besar, pencarian berlanjut pada setengah bagian kanan. Bekerja. Tentukan indeks awal dan indeks akhir dari array. Hitung indeks tengah. Mid sama dengan left, indeks right. Dari 92, bandingkan nilai yang dicari dengan elemen tengah. Jika A mid sama dengan K, maka data ditemukan. Jika A mid lebih kecil dari K, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kanan. Set left sama dengan mid tambah 1. Jika A mid lebih besar dari K, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kiri. Set right sama dengan mid min 1. Ulangi lakukan 2 sampai 3 sampai data ditemukan atau batas pencarian habis left lebih besar dari right. Kelebihannya, kecepatan tinggi pada data besar, kompleksitas waktu efisien, akurat dan deterministik, implementasi sederhana secara iteratif maupun rekursif. Untuk kekurangannya, sulit diterapkan pada struktur data yang dinamis, sulit, lalu kurang efisien untuk data kecil, hanya bisa digunakan pada data yang terurut atau lebih kompleks dibandingkan linear search. Contoh, data 3, 8, 12, 20, 25, 31, 42, 50. Bagaimana cara mencari angka dari 5? Langkah 1, tentukan awal batas awal dan akhir left sama dengan 0, right sama dengan 7. Hitung elemen tengah. Mid sama dengan left tambah right, 2 mid sama dengan 0 tambah 7, 2 sama dengan 3. Elemen tengah sama dengan A, 3 sama dengan 20. Ulangi di bagian kanan sekarang. Left sama dengan 4, right sama dengan 7, mid sama dengan 4 tambah 7, 2 sama dengan 5. Elemen tengah sama dengan A, 5 sama dengan 31. Langkah 3, ulangi lagi. Left sama dengan 4, right sama dengan 4, mid 4 tambah 4, 2 sama dengan 4. Elemen tengah sama dengan A, 4 sama dengan 25. Mid sama dengan 20. Cari 25, lebih besar dari 20, buang kiri. 25, 31, 42, 50. Mid sama dengan 31. Cari 25, lebih kecil dari 31, buang kanan 25. Aspek syarat data harus diurutkan. Cara kerja, bagi dua ruang pencarian secara berulang. Kriteria berhenti, data ditemukan atau ruang pencarian habis. Efisiensi waktu pencarian sama dengan 0 log n. Perbedaan binary search dan linear search. Dari syarat data, binary search harus terurut, sedangkan linear tidak perlu terurut. Dari efisiensi pada data besar, binary sangat efisien, sedangkan linear kurang efisien. Dari akses data, binary harus random secara akses array, sedangkan sekuensial bisa sekuensial, miss linked list. Kelebihan utama, binary cepat efisien, sedangkan linear sederhana fleksibel. Kelemahan utama, binary butuh data terurut, sedangkan linear lambat untuk data besar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.